Warga Damai, kami dari Komisi Anak GKI Darmo Permai mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari yang memiliki kerinduan untuk melayani anak-anak di sekolah minggu dapat bergabung bersama kami menjadi pelayan jemaat anak.
Berikut adalah ketentuan dan juga proses rekrutmen yang akan dilakukan bagi saudara-saudari yang memiliki kerinduan untuk bergabung, berkomitmen, dan melayani bersama. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kak Grace atau Kak Regina pada nomor telepon berikut ini. Mari kita gumulkan panggilan yang istimewa ini. Biarlah Tuhan yang menggerakkan hati kita, memakai kita menjadi pekerjanya untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kasih ini melayani dalam pelangi kasih, kita nyanyikan melayani dengan segenap hati, selalu bersama dalam terang, menggapai mimpi dengan cinta abadi. Dalam setiap langkah kita tempuh, sekeliling cinta. Menjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat bisa mendengar dan terarah cahaya kasih yang mesra, bagai pelang yang terang merindukan di ufuk timur pagi menekan. Shalom, selamat pagi keluarga damai, selamat datang, selamat beribadah di GKI Dharma Permai. Minggu ini 29 Juni 2025, ibadah akan dilayani oleh Pendeta Febrian Eka Sandi Nugroho dengan tema Totalitas Seorang Pengikut Kristus. Mari kita memulai ibadah kita dengan bangkit berdiri, dengan memuji Tuhan. Mulia, mulia namanya. Mulia
jemaat bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Mulia, mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari sekalian. dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Shalom. Ya, perkenalkan saya Pendeta Febrian Ekasani Nugroho. Saya berasal dari GKI Mojokerto. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tahun lalu saya juga berkesempatan ke sini. Perbedaannya tahun lalu saya belum pendeta, sekarang sudah pendeta dan sudah bertambah 10 kilogram. Nah, puji syukur kepada Tuhan dan perkenankan dalam kesempatan hari ini bukan hanya saya yang hadir kembali untuk bersama kita akan merenungi ibadah minggu kita dalam tema totalitas mengikut Allah, tetapi kita juga benar-benar mengerti dan kita mengenal bahwa Tuhan semesta alam adalah Tuhan yang patut kita ikuti dengan sepenuh hati, jiwa, dan raga kita. Maka dari itu, kita seharusnya juga merespon panggilan Tuhan dengan hati yang sepenuhnya. Kidung Jemaat 355, Yesus memanggil. Yesus memanggil.
Kita saat ini akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa kita. Saya mengundang setiap dari kita untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Inilah Tuhan, doa kami. Dari kesalahan, dari hal yang kami lakukan tidak sepantasnya, kami ingin mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, Tuhan hadir, turun ke dunia untuk mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur bebanku telah lepas berkat anugerah. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya, dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, berita anugerah kita terambil dari Yesaya 44 ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakannya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sembari memujikan lagu Bersukacitalah Selalu, kita juga bersalam-salaman, salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu.
sekitarmu, berikan salam damai seorang dengan yang lain, serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kuberikan hatiku pengantar kita menuju firman kita. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku memujimu, ku memujamu ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. This is my desire, to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Silakan duduk. Ya. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Namun sebelum itu akan ada persembahan pujian dari Kantoria.
peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, Dasarku berharap. kini aku Berserah padamu pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saat ini kita akan masuk ke dalam bacaan firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, kiranya saat ini firman yang akan kami dengar adalah firman yang menuntun kami. Kiranya saat ini firman yang akan kami baca adalah firman yang akan memandu kami. Dan kiranya saat ini firman yang akan hidup dalam diri kami dapat menghidupi kami.
Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Roh Kudus mengarahkan kami. Amin. Bacaan yang pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19, ayatnya yang ke-15 sampai dengan 16, dilanjutkan dengan ayatnya yang 19 sampai dengan ke-21. Bacaan yang pertama diambil dari 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-16, dilanjutkan dengan ayat yang 19 sampai dengan ke-21. Demikianlah sabda Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah pada jalanmu ke padang gurun ke Damsyik. Sesampai engkau di sana, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Engkau juga harus mengurapi Yehu, cucu Nimsi, menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola menjadi nabi menggantikan engkau." Elia pergi dari sana dan mendapati Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Elisa sendiri di belakang pasangan lembu yang ke-12. Ketika melintasi di dekatnya, Elia menempelkan jubahnya kepadanya. Elisa lalu meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Izinkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Pergilah, lalu kembalilah, karena apa yang telah kuperbuat kepadamu." Elisa pun berbalik, meninggalkan Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu mereka makan. Sesudah itu ia berangkat mengikuti Elia dan melayani dia. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita menanggapi bacaan yang pertama dengan Mazmur yang terambil dari Mazmur 16. Mazmur 16, Miktam dari Daud, "Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah kebahagiaanku, tidak ada yang melebihi Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti ilah-ilah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan darah dari kurban curahan mereka, juga tidak akan menyebut-nyebut nama ilah-ilah mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah yang memegang bagian yang diundikan bagiku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah menasihati aku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku selalu hidup berhadapan dengan Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku takkan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai. Tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Bacaan kedua diambil dari surat Galatia 5 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 25. Galatia 5 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 13 sampai dengan 25.
Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Namun jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Namun, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian sabda Tuhan. Selanjutnya, untuk bacaan Injil, kita terambil dari Lukas 9 ayat 51 sampai dengan yang ke-62. Baik, saya akan bacakan untuk kita. Ketika hampir tiba waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia, karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, lalu mereka pergi ke desa yang lain. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seseorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana,
Lalu seorang yang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, demikianlah seluruh bacaan kita. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tes. Ya. Bisa sambil ditayangkan ya PPT saya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya suka ya. Mari kita semua bernyanyi. Tahu lagu ini? Hah? Tahu? Oke. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Next. Ku jawab, puji Tuhan. Ku jawab dengan yakin dan teguh. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab. Stop. Bener loh ya kalau diminta jadi penatua dijawab ya. Bener ya? Bener. Oke, kalau diminta jadi pengurus dijawab ya juga ya. Ya, sesuai lagunya loh. Dipanggil, kalau dipanggil diminta jadi pengurus berarti dijawab ya. Diajak pelayanan jadi singer berarti dijawab ya. Diminta jadi penatua dijawab ya nanti ya. Nah, Bapak Ibu, iya susah ya lagu ini ternyata kan. Iya, waktu kecil kita nyanyi lagu ini bahagia. Ya gitu ya. Ya. Wow. Waktu pemuda remaja juga gitu. Ternyata menghidupi lagu ini tidaklah mudah. Berat. Bahkan bukan hanya berat, tetapi juga butuh komitmen yang luar biasa. Nah makanya lagu ini kan sebenarnya nggak berhenti di sini. Ya kan ada lanjutannya kan? Lanjutannya apa? Oh giranglah. Oh giranglah. Jadi untuk menjawab ya itu harus girang. Kalau sambil muka yang muram, ya udah bisa jawab ya, bisanya tadi ya. Ya, nanti gitu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ya, ini yang mau kita bahas ya. Mengikut Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus itu ternyata bukan perkara kita hanya mengucapkan ya. Kita memujikan ya, mau ikut Tuhan tidak. Ternyata mengikut Tuhan Yesus itu benar-benar harus memberikan diri, waktu kita kepada Tuhan. Itu seenggaknya yang ingin kita bahas di sini. Nah, bagaimana lanjutannya, bagaimana bentuknya? Ya, saya membaginya dalam 3 hal. Yang pertama adalah next. Ya. Nah, ini dia. Kabar baik atau Injil itu nomor 1. Ya, nomor 1. Ini Bapak Ibu, pertama kali, kenapa kok Injilnya yang saya kasih di tanda kutip? Begitu ya, Injilnya yang kasih di tanda kutip. Nah, menurut bacaan kita yang pertama ketika Tuhan meminta orang-orang untuk membagikan kabar baik, begitu, bacaan kita ada satu kisah yang menarik, yaitu ketika tadi Tuhan Yesus itu meminta tumpangan ke rumah orang Samaria. Nah, ini. Terus orang Samaria itu menerima atau menolak tadi menurut kisahnya? Menolak. Oke, ketika menolak apa respon murid Tuhan Yesus pertama?
Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, wajar nggak sih orang Samaria itu menolak Tuhan Yesus itu masuk murid-murid untuk jadi tamunya? Ini orang asing loh, orang nggak dikenal. Sebenarnya wajar tidak? Wajar. Kalau kita pakai sudut pandang orang sekarang. Tapi Bapak Ibu, di zaman Tuhan Yesus, menerima tamu dan menjamu tamu, pun itu orang asing, itu adalah sebuah adab dan etika. Jadi, lazim sekali Bapak Ibu di zaman dulu, di masa Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu bisa mertamu ke rumah orang, asalkan Bapak Ibu adalah seorang pelancong, adalah seorang seorang musafir, ya. Jadi orang-orang yang perjalanan jauh, Bapak Ibu silakan ketok rumah orang saja, ya. Masuk izin untuk entah itu ditidurkan di ruang tamu atau ditidurkan di kandang, intinya Bapak Ibu bisa menumpang. Nah inilah makanya Maria dan Yusuf waktu Natal, ya tidur di kandang kan? Nah karena ini, jadi menerima tamu meskipun orang asing itu adalah salah satu adab dan etika. Ya. Dan bahkan di dalam perjanjian lama dituliskan bahwa kalau ada orang yang bertamu di rumahmu, kita wajib untuk memberikannya makanan yang terbaik juga. Nah itu adab dan etika orang Yahudi pada waktu itu. Maka dari itu ketika Tuhan Yesus dan para murid datang ke rumah mereka, ini datang ke orang Samaria ini, dan orang Samaria menolak, sebenarnya sangat wajar bagi para murid bukan hanya untuk marah, tetapi untuk menyumpahi orang Samaria ini. Ya, disumpahi bahwa akan ada petir yang turun, api turun dari langit. Nah, tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menarik adalah Tuhan Yesus di sini merespon mereka dengan menegur mereka dan berpaling. Hus, jangan gitu. Saya membayangkan begitu kan. Pemikiran Tuhan Yesus melampaui zamannya pada waktu itu. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih? Ya, ada satu pesan di sini bahwa salah satu anjuran kita ketika mengikut Tuhan Yesus adalah Tuhan Yesus ingin kita bukan membagikan kabar duka, bukan menyumpahi orang dengan marah, tetapi Tuhan ingin kita membagikan kabar suka. Dan kabar sukacita itu adalah apa? Dalam bahasa Yunani, Evangelion kita pahami sebagai Injil. Itu kabar sukacita. Bukan perkara sedikit kita menyumpahi orang, perkara besar kita lalu mengutuk orang, itu tidak. Mau kita disakiti, mau diapapun itu, selalulah konsisten untuk membagikan kabar sukacita. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, loh, kayak lagu itu kan, lagu tadi, ku jawab ya. Lebih sering rasan-rasan atau menyapa pagi dengan salam damai sejahtera. Ya. Kalau dapat kabar baik, lebih semangat menyebarkan ke tetangga atau grup WhatsApp, atau lebih semangat kalau pas dapat kabar gibah. Ya. Coba. Kalau dapat kabar gibah lebih cepat membagikannya, berarti bertobatlah. Bapak Ibu, ternyata tidak mudah juga. Kita harus konsisten untuk membagikan kabar yang baik. Ya, fokus terhadap kabar yang baik dan sebarkanlah kabar yang baik itu. Itu yang Tuhan inginkan. Lalu yang kedua, next. Tuhan mengajak kita untuk menatap ke depan, bukan untuk menatap ke belakang. Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini standar sekali. Standar kalau kita mau mengikuti. Ya. Namanya mengikut, Bapak Ibu, itu yang ikut harus fokus ke depan. Tidak boleh melengos. Jangan sampai kita noleh. Ya. Pernah kan iring-iringan?
Misal Bapak Ibu dari Surabaya ke Malang, ya biasa lewat tol kan? Biasa lewat tol, biasa lewat, kalau enggak lewat Sidoarjo, coba Bapak Ibu lewat Mojokerto. Tangar itu loh yang habis longsor. Iring-iringan coba. Ya, saya yakin Bapak Ibu 5 detik saja tidak noleh ke depan. Nyemplung. Ya, nyemplung jalannya begini kok gelok-gelok ya. Nah, itu. Iya, ini basic sekali. Sebagai pengikut kita itu harus fokus lihat ke depan. Jangan lihatnya ke arah yang lain. Ya. Dan sama mengikut Tuhan Yesus juga begitu. Mengikut Tuhan Yesus itu harus fokus ke depan. Fokus ke depan, tidak lagi melihat apa yang terjadi dan apa yang berada di belakang. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus menegur 2 pemuda yang ingin mengikut Tuhan. Sebenarnya di sini Tuhan Yesus tidak menolak ya Bapak Ibu ya. Penafsir mengatakan ketika pemuda tersebut bilang, yang pertama, Tuhan perkenankan aku menguburkan bapakku. Ya, jadi, kita langsung respon pertama, bapaknya meninggal berarti waktu itu. Tidak, Bapak Ibu. Jadi yang dimaksudkan di sini kalau kita lihat ayat paralelnya, maksudnya apa? Dia itu pengen nungguin bapaknya dulu, sampai bapaknya nanti kalau sudah meninggal, baru dia mau melayani Tuhan gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya jawaban klasik ya. Diminta jadi penatua, bentar anak saya masih kecil, nanti dulu lah nunggu anak saya sudah SMA dulu gitu, baru bisa dilepas. Ya, sebentar, saya masih banyak tanggungan, nanti dulu. Ya, Bapak Ibu. Nah, kenapa Tuhan Yesus bicara demikian? Penafsir mengatakan, karena Tuhan ngerti. Tuhan tahu. Masa kehidupan pelayanan Tuhan Yesus itu kita tahu semua Tuhan Yesus mulai aktif pelayanan umur 30, Tuhan Yesus mati umur berapa? 33. Ya. Tuhan melayani dengan karyanya yang sebesar dan seluas itu hanya 3 tahun. Sang pemuda ini berkata, Tuhan tunggu dulu, tak ngerawat papaku dulu. Tidak. Ya, maksudnya bagaimana? Tuhan tidak melarang dia merawat papahnya, tetapi Tuhan tahu bahwa umur atau pelayanan seseorang kita tidak pernah tahu kapan ujungnya. Bapak Ibu ya. Dan kesempatan untuk melayani tidak datang 1 atau 2 kali hadir. Bisa jadi nanti Tuhan sebentar Tuhan, ternyata tahun depannya bukan kesempatan kita lagi untuk melayani Tuhan. Nah, ini yang dimaksud. Ya. Ayo ikut aku dulu. Ya. Menoleh ke belakang, jangan menoleh ke belakang. Lalu yang kedua, ada yang bicara soal pamitan begitu. Nah, pamitan sama halnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali kita melihat dan menganggap bahwa berarti mengikut Tuhan kita benar-benar harus meninggalkan keluarga kita. Bahkan pamit pun tidak boleh. Enggak, Tuhan Yesus tidak bermaksud demikian. Ya. Karena apa Bapak Ibu yang terjadi? Jadi di dalam sejarah atau kehidupan orang Yahudi pada waktu itu, keluarga itu bukan hanya bicara soal hubungan relasi, tetapi keluarga itu juga bicara soal harta gonogini. Ya, jadi orang Yahudi, orang Israel itu sangat berpegang teguh kepada keluarga mereka karena ada tanah, ada harta yang berada di belakangnya. Begitu. Nah, makanya itu biasanya mereka sangat terikat. Beda ikatannya dengan kita. Kita keluarga oke, relasi begitu ya. Orang-orang zaman sekarang. Nanti ada rumah yang diwariskan. Kadang saja anak-anaknya sudah, mikir begitu. Banyak rumah kosong karena apa? Anak-anaknya tidak di situ begitu ya, dijual dan macam sebagainya. Kalau orang Israel tidak. Hubungan antar keluarga, tanah, makanya mereka itu punya satu kampung atau satu tanah itu sudah 20 generasi. Karena terus diturunkan. Mereka kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kenapa Tuhan lalu mengatakan demikian? Bahwa orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak siap untuk kerajaan Allah. Karena ketika dipanggil oleh Tuhan, maka harusnya kita juga siap untuk meninggalkan segala harta atau keikatan di belakang.
Kenapa orang Israel yang sudah mengenal Tuhan ribuan tahun lalu, tetapi baru orang Kristen yang menyebarkannya, Bapak Ibu? Karena mereka tidak siap meninggalkan tanah mereka. Sedangkan yang diinginkan Tuhan adalah sebarkanlah Injil sampai ke ujung bumi. Karena Injil harus disebar sampai ke ujung bumi, berarti juga harus meninggalkan zona nyamannya. Ini yang dimaksud Tuhan. Ya. Berarti kalau dipanggil Tuhan ya sudah, kita harus menebarkan. Ya, ada yang di belakang, ada yang di mana. Yuk kita melangkah. Dan Tuhan pasti akan memberikan kecukupan atau memberikan yang lebih. Ini dia. Bukan yang ditinggalkan itu lalu, wah pergi begitu saya, tidak. Tapi akan diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya. Yang terakhir. Saya mau ngajak Bapak Ibu nyanyi lagi. Pokoknya saya suka nyanyi-nyanyi aja lah kalau khotbah itu ya. Tahu lagu ini Bapak Ibu? Wis nasibe kudu koyo ngene. Ya, duwe bojo kok ra tau ngepenake. Tahu? Ini lagu berapa tahun yang lalu? Biasanya bapak-bapak apal. Ya. Seneng muring ngomong. Ini jelek-jelek semua lah, ya. Satu dia meratapi nasib gitu ya. Katanya suaminya atau istrinya lah. Saya POV bapak-bapak saja karena saya bapak-bapak juga. Ya, POV-nya begini. Seneng muring ngomongannya sengak. Jadi istrinya itu suka marah-marah, omongannya kasar begitu ya. Ini benar gak? Enggak ya, puji Tuhan. Nah, habis itu apa? Setiap hari rasanya enggak karuan. Karena istrinya tidak pernah perhatian. Ini bener tak? Bapak-bapak enggak pernah dibikinin kopi kalau pagi? Atau enggak kopi dewe? Nah ini POV-nya seperti ini. Jadi ada seseorang yang punya pasangan tuh wes lah. Enggak perhatian, enggak apa sama sekali. Bapak Ibu. Cuman, next. Ya. Yeah. Next. Sip. Ya. Yeah. Coba dibaca liriknya dalam-dalam. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno senajan batinku ngempet ana jroning dada. Yo wis ben duwe bojo sing galak, yo wis ben sing ngomongane sengak. Seneng gawe aku susah nanging aku agak bisa. Ya. Tak tompo nganggo tulus sing ati. Duh, dilanjutkan ya. Untung nggak ada kendang di pemain musik, Bapak Ibu ya. Ini dia bersyukur loh. Penulis lagunya bersyukur loh. Kurang menderita apa? Bahkan saya tanya di sini, Bapak Ibu, di sini iya sih bojoku galak. Istriku mungkin galak, tapi nggak separah itulah gitu ya. Nah, sudut pandang dari penulis ini menunjukkan bahwa luar biasa galaknya, luar biasa tidak perhatiannya istrinya gitu ya. Suka membanding-bandingkan istrinya. Tapi sang penulis lagu memilih untuk ya sudah menyimpan rasa itu gitu. Mau gimana lagi? Karena hatiku sudah terlanjur terikat kepadanya. Ini dia. Sudah terlanjur terikat. Sudah terlanjur suka. Meskipun bikin aku susah, selalu membuat aku susah. Tetapi aku tidak ingin pisah. Bapak Ibu. Wow. Luar biasa. Nah, dalam mengikut Tuhan Yesus, semangat ini yang harus dibawa. Next. Yaitu setia. Penting sekali. Karena apa Bapak Ibu? Mengikut Tuhan Yesus itu bukan ketika kita, oke Tuhan aku mengikut Engkau lalu hidupku sehat, aman, sejahtera, segala badai topan lewat gitu. No, tidak. Ya, badai topan tetap ada. Dan bahkan mungkin dalam beberapa hal jauh lebih berat. Ya,
jauh lebih berat, luar biasa. Lihat berita beberapa hari yang lalu, ada di gereja yang kembali di Dedel Duel Bapak Ibu diruntuhkan dan apa. Dan banyak praktek di dalam hal yang kita harus berjumpa dengan perbedaan-perbedaan yang membuat kita semakin ditekan. Nah, lagu itu versi dangdutnya. Next. Konsep kesetiaan ini juga diwujud nyatakan. Salah satunya adalah orang yang hebat. Jadi namanya Nokseng Bapak Ibu. Nokseng itu adalah orang India yang dia ketika dia convert atau pindah ke Kristen, dia terpaksa harus menghadapi kematian. Kenapa? Karena dia berasal dari India yang kastanya oke dan itu tidak boleh pindah agama. Ini dia pindah di abad ke-19 tahun 1800-an. Jadi dia, istrinya dan anaknya itu harus dihukum mati karena pindah. Nah, kisah hidupnya yang menginspirasi lagu itu. Apa namanya? Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar. Kalau versi bahasa Inggrisnya, no turning back. Ya. Di situ dia mengatakan, aku mengikut Tuhan Yesus dan aku tidak akan mundur. Kalau mundur berarti aku tidak setia. Dia berani mengikut Tuhan Yesus. Pak atau Mas Nokseng pada waktu itu sampai menghilang nyawanya. Standar mengikut Tuhan Yesus ternyata tidak mudah. Nah, terakhir Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu, selain aktif di Mojokerto, Bapak Ibu, next, saya juga aktif di sosial media. Jadi Bapak Ibu lihat di situ pengikut saya berapa? Jumlahnya. Tuh, ini silakan Bapak Ibu nanti di-follow. Ya. Pengikut saya 136.000. Ya. Saya mau membandingkan dengan next jumlah jemaat saya di Mojokerto. 530. Enggak pakai ribu ya. 530 saja. Ya. Kami melakukan pendataan ulang, jadi pada awalnya jumlah kami 1.100, ternyata setelah didata ada yang kedobelan, ada yang sudah meninggal belum dicoret, ada yang sudah pindah gereja belum dicoret, ternyata ketemunya 888. Nah, 888 itu kami lalui lagi beberapa minggu. Ternyata yang aktif itu cuma 530. 350 sisanya itu 358 sisanya kemana Bapak Ibu? Embuh, gak tahu. Gitu ya. Kayaknya mereka datang waktu Natal saja sisanya. Jadi yang aktif tiap minggu hadir itu 530. Nah, tetapi pertanyaannya ketika dibalik, bangga mana saya dengan pengikut saya 139.000 tadi di sosial media dengan jemaat yang ada di GKI Mojokerto. Saya akan tegas dengan bilang saya bangga terhadap 530 saja jemaat saya. Karena apa Bapak Ibu? 139.000 tadi ya, itu hanya pengikut saya di sosial media, sudah. Mereka lihat khotbah saya beberapa kali. Mereka lihat bagaimana karya layan saya berapa kali, iya. Tetapi 530 ini jemaat saya terkasih yang ada di GKI Mojokerto. Mereka yang tahu bagaimana hidup saya. Mereka yang hadir dalam persekutuan-persekutuan. Mereka yang hadir dalam ibadah-ibadah minggu. Ya. Mereka yang sakit, terbeban berat. Kalau tidak sakit banget tergeletak di rumah sakit, mereka tetap hadir dalam ibadah. Sedangkan 130.000 yang lain yang ada di sosial media saya nggak tahu. Ya. Bahkan beberapa bilang, saya nggak pernah ibadah, saya cuma nonton khotbahnya Kak Sandi aja lewat TikTok begitu.
Wah yo nemen itu. Ya. Inilah Bapak Ibu. Saya pikir dan saya rasa. Saya merasakan. Saya melihat. Tuhan Yesus ketika dalam melayani katanya ribuan, puluhan ribu orang berkumpul minta ditemani oleh Tuhan. Tetapi ternyata sampai Tuhan Yesus naik ke surga, yang mengikut benar-benar Tuhan Yesus itu hanya puluhan saja. Ya. Kemana ribuan orang yang ingin disembuhkan Tuhan Yesus? Kemana ribuan orang yang mengeluh-ngeluhkan Tuhan ketika Tuhan masuk Yerusalem? Tidak. Mereka bukan pengikut. Mereka adalah kumpulan. Pengikut Tuhan yang sejati adalah puluhan orang bersama dengan 12 para murid yang setia. Yang mengikut Tuhan sampai ia naik ke surga. Dan hanya puluhan itu saja. Ketika mereka bergerak secara nyata untuk membagikan Injil. Dunia, ya, agama Kristen bisa jadi agama nomor 1 di dunia sampai saat ini dan belum tergeser. Bayangkan apabila kita yang juga adalah pengikut Kristus ini juga dengan total mengikut Tuhan. Bukan hanya nyanyiku jawab ya, ya, ya. Next. Marilah Bapak Ibu secara total kita mengikut Tuhan sampai akhir hidup kita. Ya. Amin. Tuhan menyertai kita. Jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Mengingat akan baptisan kudus, marilah kita mengakui pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pada hari Minggu tanggal 6 Juli 2025, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia. Sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di surga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus, untuk mengalami kasih kuasa dan kebenarannya yang membarui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya.
Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengarkan, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara? Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 6 Juli 2025 yang akan datang. Saat ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah memberikan kami firman hari ini. Kiranya firman ini hidup menjadikan kami benar-benar mengikut Engkau, totalitas mengikut Engkau Tuhan. Dan melalui sabda Tuhan ini, kami ingin bersyukur Tuhan karena Engkau telah memberikan komunitas yang indah dalam gereja kami, GKI Darmo Permai. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sertai selalu pelayanan gereja kami. Perkenankan kami dapat menjadi lilin di tengah hiruk pikuk kota Surabaya. Bersama dengan pendeta kami, Pendeta Samuel, kiranya Tuhan sertai selalu pelayanan beliau. Bersama dengan seluruh penatua Tuhan, kiranya Tuhan juga pakai mereka, lindungi mereka. Angkat penatua-penatua kami Tuhan dalam setiap daya, setiap pikiran untuk bersama melayani di gereja ini. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh aktivis kami Tuhan, gereja kami. Baik Kau memberikan talenta-talenta mereka dalam berbagai bentuk. Kami juga ingin berdoa untuk seluruh karyawan gereja kami Tuhan, kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam pekerjaan profesional yang mereka lakukan. Dan akhirnya, kami ingin berdoa untuk setiap dari kami Tuhan yang memiliki pergumulan. Tuhan, ada Bu Sri Binawati, Pak Hidayat Lim, Ibu Juwariah, Ibu Sehwati, anak Quincy, Ibu Kyoklan, Bu Swana, Ibu Eniwati, Ibu Suciani, Bu Yesi, dan juga ada Bu Samijan. Tuhan, kiranya Engkau yang mengerti, Engkau yang hadir dan memulihkan sahabat-sahabat kami ini. Dan melalui perkenaan tangan-Mu, juga Tuhan sapa setiap dari kami yang memiliki pergumulan, bukan pergumulan fisik Tuhan, pergumulan batin, pergumulan pikiran, masa depan kami yang kami pikirkan, finansial kami yang menghadapi masalah. Setiap daya dari Tuhan dan roh Tuhan dapat melepaskan kami dari setiap beban kami ini. Terima kasih Tuhan dan terima kasih. Untuk itu Tuhan, kiranya Tuhan pakai gereja-Mu selalu menjadi tempat perdamaian. Menjadi tempat kasih itu diwujud nyatakan. Terima kasih Tuhan dan terima kasih. Untuk itu saat ini juga Tuhan,
kami ingin berdoa untuk perdamaian yang terjadi di kota tempat kami tinggal, kota Surabaya. Selalu Tuhan jaga perdamaian di sini. Bukan hanya perbedaan agama, ada perbedaan pikiran, ada perbedaan suku, ada hal-hal lainnya yang membuat konflik semakin menjadi-jadi. Tuhan, pakailah setiap perbedaan itu justru untuk setiap orang saling mengerti. Dan Tuhan juga tidak lupa, setiap peperangan yang akhir-akhir ini terjadi, Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penyadaran kepada pemimpin-pemimpin negaranya, bahwa konflik politik janganlah membawa korban untuk rakyat-rakyat sipil yang mereka hanya ingin hidup dalam ketenangan. Melanjutkan setiap perjalanan mereka. Tuhan, damailah bumi tempat kami tinggal. Damailah hati dan pikiran kami. Sehingga karya kasih Tuhan dapat terwujud nyata di dunia. Terima kasih Tuhan dan terima kasih. Untuk itu Tuhan, inilah seru doa kami. Akan kami akhiri dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memasuki persembahan, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir di ibadah KU1 ini dimohon untuk bangkit berdiri? Baik, dalam rangka tukar mimbar, pelayanan mimbar GKI Klasis Madiun tahun 2025 pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025, Majelis Jemaat serta Jemaat GKI Dharma Permai mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Febrian Eka Sandi Nugroho dari GKI Mojokerto atas pelayanan dalam kebaktian umum 1. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan. Kita akan memasuki pelayanan persembahan. Nats persembahan diambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Kita akan menyanyikan NKB 126 bait 1 dan 2. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhan. Berkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walau
Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami telah memberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja ini di tempat ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk para majelis yang mengelola persembahan ini, kiranya Engkau diberikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Tuhan, semuanya keserahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita serahkan seluruh hidup kita untuk Tuhan. Bagi Yesus serahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Amin.